Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Satria Wicaksono. Di sini aku ingin memaparkan dan mempraktikkan modul mata kuliah praktikum sistem operasi di pertemuan kelima yang membahas tentang operasi direktori. Nah, jadi materi praktikumnya itu ada pengelolaan direktori, di mana pengelolaan direktori dalam Linux adalah serangkaian operasi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur struktur penyimpanan file dan folder secara efisien. Dengan memanfaatkan perintah terminal, pengguna dapat menavigasi, membuat, menghapus, serta mencari direktori dengan lebih cepat dibandingkan metode berbasis GUI. Lalu apa sih fungsi dan manfaat manajemen direktori? Jadi manajemen direktori itu manfaatnya yaitu membuat dan menghapus direktori sesuai kebutuhan, memindahkan, menyalin, dan mengganti nama direktori, menavigasi direktori dengan cepat, dan menemukan direktori tertentu dalam sistem. Langsung aja kita ke langkah praktikum dari perintah dasar operasi direktori. Yang pertama, yaitu membuat direktori baru. Di sini aku pakai, aku ingetin lagi, sini aku pakai WSL yang dijalankan di command from Windows ya, karena laptop aku nggak kuat untuk ngejalanin Linux di VirtualBox gitu. Nah, di sini kita mau bikin direktori namanya SO seru, terus kita ls apakah sudah terbuat. Sudah terbuat ya. Terus selanjutnya kita mau pindah direktori. Di pertemuan ketiga itu kita udah belajar, yaitu kita pakai cd change directory, lalu kita pwd buat ngeliat nih apakah udah benar atau belum. Udah benar ya. Terus abis itu kita mau ngebuat subdirectory. Nah, kita mau buat beberapa subdirectory dalam seru dengan menggunakan perintah mkdir gitu. Jadi kita mkdir itu buat bikin beberapa subdirektori sekaligus. Di sini tuh kita mau buat subdirektornya itu ada laporan, tugas, dan catatan. Terus kita ls min l, kita lihat long secara detail. Nah ini dia, ada catatan, laporan, dan tugas. Terus abis itu kita mau menampilkan struktur direktorinya dengan menggunakan perintah tree. Jadi langsung aja diketik tree. Kita lihat. Nah, kalau misalkan nggak ada keluaran kayak gini, nah ini dia nih kayak gini. Jadi kan di sini keluarannya command tree not found. Jadi kita bisa install dulu, yaitu dengan menggunakan command sudo apt install tree. Nah, di sini masukin password buat username-nya. Terus tekan enter. Baru deh, ini bakal ngedownload si paket tree-nya biar kayak bisa ngejalanin si tree, teman-teman. Sebentar, kita tunggu aja. Nah, kalau sudah kita coba lagi dengan menggunakan print. Nah, di sini baru deh keluar nih outputannya, yaitu dari struktur direktori yang sudah dibuat. Ini ya strukturnya. Terus selanjutnya itu kita mau menyalin direktori dengan perintah cp atau cp-r atau copy recursive. Terus habis itu
dengan kita yang mau kita copy itu tugas, terus ke backup tugas, backup underscore tugas, terus kita ls. Nah ini ya, jadi ada tugas dan ada backup tugas karena udah di copy ya teman-teman. Ini aku mau clear dulu biar lebih jelas selanjutnya. Terus habis itu kita mau memindahkan dan mengganti nama direktori. Nah caranya kita pakai perintah move gitu ya. Jadi kita pakai perintah move, catatan, laporan, slash mv, move lagi, laporan, dokumen, terus dls buat ngeliat hasilnya. Nah ini dia ya teman-teman, kayak gini. Terus habis itu kita mau menghapus directory nih gitu kan. Kita menggunakan perintah apa? rm min r terus nama direktorinya mau kita hapus ini backup underscore tugas. Nah kita ls lagi, udah nggak ada kan, tadinya di atas ada backup underscore tugas, di bawah udah nggak ada karena udah kita remove gitu kan. Setelah itu kita mau menghapus seluruh isi dari direktori utama so seru beserta isinya gitu dengan menggunakan perintah. Yang pertama itu kita perintah cd terus kayak apa namanya, garis lekuk itu nih, garis lekuk ini untuk balik ke directory home. Terus habis itu gunakan perintah rm min r so seru atau direktorinya, terus slash dan bintang kayak gini. Habis itu kita masuk lagi ke so seru, terus kita ls. Udah kosong kan, udah nggak mau nampilin apa-apa karena udah kita hapus tadi. Nah terus kita pengen di sini menggunakan apa sih namanya, menggunakan directory temp atau temporary gitu, sementara ya, untuk menyimpan file sementara yang akan otomatis dihapus setelah sistem di restart atau setelah periode tertentu gitu. Nah kita di sini ke cd home lagi, terus abis itu kita ke cd slash tmp. Nah terus habis itu kita mau make directory so seru underscore tmp. Habis itu kita masuk ke direktorinya pakai perintah cd. Terus habis itu kita mau bikin file sementara, jadi dia kayak file kosong gitu. Jadi kita makanya apa kalau file kosong? Benar, kita pakai touch file sementara .txt. Nah setelah s ini udah ada. Nah karena temporary ini adalah direktori sementara, semua file di dalamnya akan terhapus secara otomatis setelah sistem di restart gitu. Nah habis itu kita mau ngedit file di dalam directory gitu, menggunakan perintah nano pertemuan 5.txt. Nah dia bakal masuk ke sini, kita tambahin nama kita di sini, nama saya Satrio Wicaksono, terus bawahnya npm. Terus abis itu kita pencet shortcut Ctrl X, habis itu Y dan enter. Nah habis itu kita mau lihat isinya, isi pertemuan 5txt tadi. Terus ls dulu, ini ada ya pertemuan 5txt. Kita mau tampilin isinya dengan perintah get.
pertemuan 5.txt. Nah, sesuai ya sama yang tadi udah dilakuin di Nano. Nah, selanjutnya kita di sini mau ngelihat ukuran direktorinya dengan menggunakan perintah do strip h kayak gini, do strip h pertemuan 5.txt gitu. Nah, di sini tuh ini ukuran berkasnya nih kayak gini. Terus habis itu kita pengen lihat direktori yang SO-TMP ya, kita balik ke direktori sebelumnya dulu ke TMP aja. Kita lakukan hal yang sama untuk direktori SO-TMP. Nah, gini. Terus selanjutnya itu kita pengen mencari direktori misalkan. Nah, dengan menggunakan perintah find tentunya. Kita balik dulu sebelumnya ke home. Nah, kita menggunakan perintah find terus slash min type d min name tanda kutip so seru underscore tmp kutip 2 lebih dari slash def slash null slash tmp slash so seru underscore tmp. Nah, penjelasannya itu dari si slash yang ini tuh dia tuh untuk mencari dari directory root atau dari seluruh sistem gitu. Kalau untuk strip type D yang ini itu tuh untuk menentukan bahwa yang dicari adalah directory. Terus habis itu untuk strip name so-tmp ini tuh maksudnya directory yang ingin kita cari nih si so-tmp ini. Terus untuk lebih besar dari slash def slash null itu tuh untuk menyembunyikan pesan error kepada menyembunyikan pesan error karena keterbatasan izin di beberapa directory gitu. Kita langsung enter aja. Tunggu sebentar. Sebentar teman-teman, salah. Kenapa error ya? Find slash type d slash name seru Nah, gitu dia deh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.